Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf Pak ya mengganggu waktunya sebentar. Ya, iya Pak. Ya begini Pak, saya ini ada tugas untuk wawancara kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan Pak. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab Pak. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Jadi begini Bu ya, untuk kasus dilema etika itu kasus yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini. Karenanya tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi di dalam kasus ini. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlunya dilihat dari tipe kasus dan pilihan-pilihan yang muncul. Sekarang pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk pengambilan keputusan yang cukup berat ya, karena kasus ini sama-sama benar tadi, maka tentunya kita punya di sekolah ini punya tim yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru serta pendidik. Tentunya kita bermusyawarah dulu untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari anggota tim tadi untuk bisa kita putuskan mengambil jalan yang terbaik. Untuk pertanyaan kedua Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa langkah ataupun prosedur yang biasa kita ambil, yang selama ini kita lakukan dan kita anggap efektif di dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika tadi, adalah melakukan musyawarah dengan tim tadi, secara tentunya musyawarahnya juga secara tertutup, khususnya dengan para wakil kepala sekolah dan para guru. Oke, tentunya ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, hal yang efektif di dalam pengambilan keputusan ya, seperti di awal tadi, adalah adanya komunikasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah juga dengan para guru, sehingga dalam komunikasi tersebut kita bisa mempertimbangkan dari beberapa aspek. Berikutnya ya Pak,
hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terjadi di dalam pengambilan keputusan itu yang paling utama adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa, juga orang tua siswa, karena background dari lingkungan siswa dan orang tua siswa kita yang memang kurang didukung. Nah, sini Pak, saya ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata tala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak lakukan? Nah, jadi kita memang ada program rapat secara rutin. Akan tetapi untuk kasus-kasus dilema etika yang muncul, kita tidak secara khusus karena munculnya kasus itu pun juga bersifat temporer. Maka ketika muncul kasus dilema etika itu, kita langsung melakukan koordinasi seperti yang saya sampaikan di muka tadi, yaitu dengan pihak terkait, dengan otoritas sekolah, dengan guru yang tergabung di dalam tim sekolah. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa perlunya kita memperhatikan budaya lingkungan sekolah di dalam mengambil keputusan. Dan di dalam pengambilan keputusan itu sangat diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah dengan tim yang ada di sekolah tersebut. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk hari ini saya akhiri wawancara saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya sebentar. Ya, Begini Pak, saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak pernah lakukan di sekolah. ya, Oke, sebelumnya bolehkah saya izin melakukan wawancara pada hari ini Pak? boleh. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang terkait harus Bapak jawab dalam wawancara kali ini, saya ingin bertanya, apakah ada sebuah kasus yang terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Oh, gimana Kak? Ada, Bu. Seperti contoh menaikkan nilai siswa yang di bawah KKM gitu ya. Kan itu sebenarnya tidak sesuai dengan hati ya, dilema moral ya. Tapi mau tidak mau kita naikkan agar menghindari anak tadi tidak naik kelas begitu. Itu kan
istilah itu membohongi hati nurani sebenarnya itu Bu. Tidak jujur itu sebenarnya. Tapi harus dilakukan biar anak naik kelas begitu Bu. Itu sebenarnya yang pernah saya hadapi Bu. Oke, dari masalah tersebut ya Pak ya, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak kira-kira? Ya berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika itu karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama Bu. Sama-sama memiliki alasan, sama-sama masuk akal gitu kan, sehingga untuk mengidentifikasinya antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasan tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral gitu Bu. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, yang pasti hal tersebut tidak bisa saya putuskan sendiri Bu ya. Dimana saya mengajak musyawarah para guru-guru, para staf juga saya ajak, sehingga bisa kita saling bertukar pikiran, mengambil keputusan yang baik gitu Bu. Berikutnya ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pasti mengadakan rapat internal gitu Bu. Jadi rapat sama guru tadi Bu, cari solusinya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pasti kita mengadakan langkah-langkah yang preventif Bu. Dalam artian pencegahan. Lebih baik mencegah kan daripada mengatasi masalahnya. Kalau sudah terlanjur baru kita atasi masalah. Tetapi yang pasti yang kita lakukan pertama-tama langkah-langkah preventif atau pencegahan begitu Bu. Oke, berikutnya ya Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, tantangannya Bu ya di sini adalah kurangnya ketegasan Bu. Jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan Bu, gitu. Jadi kurangnya ketegasan Iya, ya Pak. kurangnya ketegasan Bu. Perlu ketegasan itu. Berikutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam pengambilan keputusan nih Pak pada kasus-kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Tidak ada jadwal khusus Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Jadi langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan guru-guru tadi Bu. Jadi langsung dikoordinasikan. Ya, langsung koordinasikan, langsung diselesaikan ya. Begitu. Oke. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang pasti teman guru di sekolah kami Bu, terutama guru-guru yang senior yang gitu, yang bisa diminta pendapatannya, masukannya untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu. Oke, jadi sesama rekan guru ya, dan terutama guru-guru senior iya, gitu. guru yang senior ya. Oke, mungkin mereka lebih banyak pengalaman ya Pak betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan sama Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Ya, dalam artian yang sempat saya simpulkan, segala sesuatu pandangan saya itu belum tentu benar gitu. Jadi saya perlu mengajak
rekan-rekan guru untuk bertukar solusi gitu, bertukar pendapat, hingga pengambilan solusi tadi bisa dapat dilihat dari beberapa sisi. Jadi temu titik terangnya, temu yang terbaik begitu. Oke, jadi Tidak bisa saya intinya memutuskan sendiri. Bapak musyawarahkan dulu ya, Ya, Pak ya, dengan semua yang terkait yang ada di sekolah ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya sudah dibagikan berbagai pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Oke, saya izin pamit dulu Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. sama-sama. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan